Nah, menu utama kita hari ini adalah ganti knalpot. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Project ZRX 25R. Kali ini gue berada di 42 Wheels Motoshop, teman-teman. Jadi, singkat cerita, kalau kalian ingat, gue dulu pernah pasang karbon di W175 gue, Mas Martin dari 999. Nah, sekarang dia udah buka bengkel, teman-teman, di daerah Gading Serpong. Ini menurut gue salah satu bengkel motor yang lokasinya paling enak. Nih, sebelah sininya, itu tanah kosong hijau, cuy. Jadi ini pojokan, jadi parkirannya luas. Terus di sana hijau. Ini kalau habisan mori, gue saranin kalian coba mampir sini deh. Karena lokasinya enak banget, buat nongkrong enak, dan ada Japanese rice bowl-nya gitu. Mas Martin buka juga makanan gitu di sini. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin project ZRX 25R. Kalau kemarin kita udah nyobain knalpot lokal dari Villan, terus udah nyoba knalpot SC Project dari Itali. Sekarang kita coba lagi knalpot lokal yang namanya sudah cukup melalang buana lah di dunia balap, teman-teman. Nanti akan kita bahas di atas knalpotnya. Oke, jadi ini dia knalpotnya, teman-teman. Mereknya WRX, asli bikinan Indonesia. Kali ini bikinan Tangerang, jadi dekat dari Jakarta. Gue yakin kalian juga pasti udah tahu lah merek WRX. Nah, ini headernya. Ini ada mufflernya di sini, ada dua, yang long dan juga yang short. Kita bahas dari headernya dulu kali ya. Nah, ini harganya masih di bawah 6 juta, jadi sekitar 5 jutaan, teman-teman. Bahannya masih stainless, karena kalau titanium pasti lebih mahal. Nah, sekarang kita lihat nih kualitasnya. Di sini dia sudah bending, di sini udah bending, di sini bending, di sini juga bending. Jadi bukan las, ini beberapa orang yang bilang las cacing. Jadi dia sudah bending, dan kalau kita lihat bendingnya ini dia tidak kecekek. Jadi menandakan sepertinya mesinnya sudah bagus nih yang digunakan sama WRX. Di sini size-nya masih kecil, terus dia membesar di sini. Sampai ke sini udah mulai konsisten tuh. Di sini juga sedikit lebih membesar ujungnya. Nah, kalau ini datangnya itu dia sudah pre-assembly dua-dua. Jadi untuk dua silinder sini, terus dua silinder sini, dia sudah jadi sampai sini nih, teman-teman. Nah, terus tinggal dimasukin ke satu bagian yang gede ini. Jadi itu sudah langsung 4 knalpot di sini. Jadi satu, langsung terus sampai ke belakang sini. Kalau secara build quality sih dari las-lasan pun menurut gue udah cukup rapi. Ya untuk harga 5 jutaan udah bagus banget lah ini. Dan yang tadi gue bikin surprise juga ternyata dia sudah bending. Berarti dia secara mesin yang digunakan berarti juga sudah lebih bagus, dan biasanya ujung-ujungnya juga bisa jadi lebih presisi, ya kan, karena lebih konsisten. Nah, kalau dari mufflernya ada dua. Ini disebutnya tipenya hexagon. Ini yang long dan ini yang short. Nah, 5 jutaan tuh udah dapat ini. Kalau dari bentuk knalpotnya sendiri, yang hexagon ini menurut gua untuk bentukannya itu nggak neko-neko, teman-teman. Mungkin bisa dibilang bentukannya klasik atau long lasting. Ya karena ya jadi gitu aja gitu loh. Ujungnya di sini dia bukan karbon tapi warnanya hitam. Memang mungkin secara bentuk dia nggak aneh, tapi setahu gua secara kualitas dan performance dia sudah bukan lagi lah WRX ini, karena dia udah brandnya cukup lama dan ternyata sudah ada KW-nya. Sedih itu adalah ketika mendengar brand lokal Indonesia di KW-in sama orang Indonesia sendiri. Itu sedih sih sebenarnya, kayak kenapa sih nggak mau bikin brand sendiri aja gitu. Nah, ini kita buka. Nah, ini bentukannya seperti ini, teman-teman. Untuk detailingnya gue suka sebenarnya ada di sini nih, di ujung end cap-nya ini. Walaupun dia bukan karbon, tapi di sini ada emboss WRX-nya. Mungkin akan lebih keren juga kalau sebenarnya emboss WRX-nya kayak gini tuh dibikin di sini kali ya. Tapi nggak tahu deh. Mungkin yang punya ada alasan tersendiri. Nah, ini yang long-nya. Kita taruh sini deh. Dan yang ini short-nya. Kira-kira kalau kita bandingin ukurannya, tuh ya yang short tuh kira-kira 3/4-nya yang long lah ya. Nanti akan kita lihat nih perbedaan suaranya kayak gimana nih antara yang long sama yang short. Karena jujur gue juga penasaran. Gue belum pernah nyobain ZRX 25 ini pakai knalpot long. Ini exhaust hangernya, ya standar lah exhaust hanger seperti ini.
Nah, yang bikin menarik, ternyata WRX setiap beli knalpot itu dapat ini. Exhaust hanger dari bodi atau dari frame motornya. Bahannya sih kayak stainless deh ini. Nah, kenapa gue bilang ini menarik? Karena biasanya knalpot itu beli knalpot tuh nggak dapat sama ininya. Dan ini tuh biasanya dijual terpisah oleh merek lain yang harganya ya lumayan lah, 200.000, 300.000 gitu ya. Jadi menurut gue sih dibonusin benda seperti ini doang, simpel seperti ini doang menurut gue sebuah terobosan yang bagus ya. Good job WRX. Dan ternyata dia ada garansinya. Ya, garansi dan servis 2 tahun loh. Ya, coba deh kalian tulis di kolom komen di bawah apakah ada knalpot lain yang ada garansinya. Tapi gue sih baru kali ini ya, dan datang dari knalpot lokal, berarti dia sangat-sangat yakin dengan kualitas dia. Oke, jadi itu dari knalpotnya yang akan kita pasang hari ini. Sekarang kita lihat aja yuk proses pemasangannya kayak gimana. Sekarang sudah terpasang, kita coba pakai yang long dulu ya teman-teman. Nah, ini dari header ke mid pipe-nya ini, yang ini emang modelnya itu yang di atas, jadi yang high. Tapi kata Mas Martin, sebenarnya kita bisa pesan kalau Mas Martin di sini untuk dijadikan WRX-nya underbelly juga kalau kalian mau. Nah, jadi ini kita coba dulu. Ini bukan tes jalan, cuma tes yang lain doang. Oke, jadi itu dari yang long. Suaranya sih jauh lebih adem dibandingkan SC Project-nya. Ini jauh lebih adem, lebih ngebulet karakternya kalau emang knalpot long gini. Nah, sekarang kita coba yang agak lebih pendeknya, yang shortnya. Nah, ini yang pendeknya K1, posisinya high, modelnya yang untuk sportnya. Tipenya hexagon, ya bentuknya hexagon. Seharusnya kalau lebih pendek, seharusnya loh ya, itu biasanya suara knalpotnya lebih bacot. Tapi ya kita lihat juga sini, soalnya kan ini ternyata mid pipe-nya udah panjang, jadi efeknya seperti apa, mari kita coba. Jadi inilah kenapa alasannya gue suka bikin video ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terhadap knalpot-knalpot ZRX 25R. Sengaja berarti udah berapa brand? Udah 3 brand loh gue cobain. Di ini kalau kita lihat dari jauh ya lumayan lah, sedikit berbeda, sedikit pendek ya. Ya cuman emang modelnya WRX ya, tadi sudah gue bilang lumayan klasik. Sekarang kita nyalain, apakah ada bedanya teman-teman? Itu bukan mesin yang ngebul ya teman-teman, itu emang glass wallnya baru kebakar gara-gara knalpot baru ya. Jadi jangan katro bilang mesinnya ngebul, jangan. Jadi kalau menurut gua yang pendek ini emang sedikit lebih bacot dibandingkan yang tadi, dan juga emang lebih growl, lebih apa ya, suara kasarnya tuh lebih kedengeran. Kalau yang panjat ini bener-bener suaranya bulet, ya udah bulet aja gitu. Tapi kalau ini ada suara kasar-kasarnya sedikit. Kalau kalian lebih suka yang mana?
enaknya mungkin kita bikin pure sound. Kalau pure sound tejer banget, tapi udah kita bikin pure soundnya habis ini. Oke, sekarang gimana suaranya? Ya, berbeda banget sih teman-teman antara yang long sama yang pendek. Kalau pakai knalpot yang long begini, suaranya tuh bener-bener bulat, adem. Ini gue dari tadi pakai, tidak ada yang noleh ke gue. Kalau waktu pakai SC Project tuh beberapa orang langsung noleh ke gue karena berisik banget. Tapi kalau ini, kalau nggak digas aja dia diem, knalpotnya tenang. Ketika digas gini aja suaranya masih adem ya. Suaranya beneran adem loh teman-teman ini. Akhirnya menemukan suara knalpot yang kayaknya cukup aman dipakai harian. Karena jujur di dalam kepala gue sama sekali gak berisik. Ketika gue downshift aja dia suaranya tidak berisik loh. Wow, untuk 5 juta rupiah. Dan gue rasa kalau kalian mau pakai buat harian di ZRX 25R kalian, ini kayaknya oke sih. Ketika gue ngelepas gas begini dia sama sekali gak berisik loh. Wow. Akhirnya ya menemukan knalpot ZRX 25 yang cukup aman dipakai harian. Ini ketika di lampu merah begini teman-teman, sekitar gue tidak ada yang terganggu, nggak ada yang noleh ke gue. Guanya pun di kuping aman rasanya. Mulai digas, karakter suaranya baru mulai keluar nih, tapi juga tidak merusak telinga kayak SC Project-nya gitu. Ini emang lebih pure bulat aja sih suaranya, serak-seraknya nggak ada sama sekali. Bagaimana dengan performance-nya? Well, yang jelas dia tidak ngepost. Waktu SC Project kemarin ngepost karena emang lubangnya gede banget inletnya. Ini emang sudah lebih disesuaikan. Terus tadi terasa sedikit pelonjakan tenaga, tapi ini jujur hanya dari tangan gua aja ya, yang mana tuh bisa salah di middle RPM ke atas. Tapi baik lagi, itu bukan berdasarkan hasil dyno, hanya berdasarkan hasil tangan. Tapi ya kira-kira dia 10 ribuan ke atas lah. Mendadak dia tenaganya mulai meledak gitu. Ini rasa-rasanya sama baju biru aja masih lebih kencang baju biru. Ini adem loh. Ya. Oke, jadi konklusinya kenapa WRX ini yang long ya, suaranya bulat, pure bulat, dia nggak ada serak-seraknya sama sekali kalau menurut gua. Tenaganya yang jelas tidak ngempos, sedikit terasa ada perbedaan di 10.000 ke atas. Ya. Dan untuk harga menurut gua worth it ya, 5 jutaan udah full system. Cuman emang kalau bentuk ya sayangnya WRX ini menurut gua bentuknya memang tidak seagresif ataupun tidak semodern beberapa knalpot lainnya. Tapi justru model begini nih yang mungkin tidak akan pernah membosenin teman-teman. Karena model knalpot begini nih dicolokin di motor-motor lain pun juga masih bisa. Siapa di sini pengguna knalpot WRX? Silahkan komentar di bawah. Si teman-teman, knalpot lokal itu emang bagus-bagus loh. Tidak perlu harus selalu menggunakan knalpot merek luar.
Jadi udah ada 3 knalpot yang gue coba. Pertama dari Milan, dari Purbalingga, kemudian SC Project dari Italia, dan terakhir ini WRX dari Jakarta. Apakah berikutnya kita juga harus mencoba knalpot lain? We'll see. Sebenarnya sih gue udah cukup puas sih dengan 3 knalpot ini. Jadi sekarang di rumah ada 3 knalpot. Ya kalau bosan cuma tinggal gonta ganti aja sebenarnya. Oke teman-teman, kalau begitu sekian dulu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kasih tahu apakah kalian suka suara knalpot ini atau bagaimana. Jangan lupa di like videonya. Jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.